Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyajrahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Izinkan saya menyampaikan salam takzim saya kepada Ketua DKM Miftahul Jannah dan seluruh pengurusnya. Yang saya hormati kepada Ibu Hajah Linda selaku Ketua Majelis Taklim, kepada Ibunda Hajah Agustina selaku MC, dan wabil khusus kepada bunda-bunda yang hari ini tampak cantik dan soleha. Boleh pantun, Bu? Bu, dari Cikini ke Gondang Dia, beli tebu ke Margonda. Hari ini saya bahagia bertemu ibu-ibu bidadari surga. Sehat semua ibu? Masih ingat saya? Ada yang manggil Ustazah Metik ya? Sampai sekarang masih Metik? Masih. Alhamdulillah ibu-ibu, kita berada di bulan Rabiul Awal, di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah kekasih Allah. Rasulullah adalah al-uswatun hasanah kita. Rasulullah adalah hamba Allah yang mulia, yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Maka hari ini berkenaan dengan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka temanya adalah mencintai dan dicintai Nabi. Mencintai dan dicintai Nabi. Seharusnya hari ini adalah Ibu Ustazah Janani Handayani, tapi hari ini diganti Tri Handayani ya. Handayaninya sama ya. Karena beliau sedang umroh ya di tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat, diberikan umur panjang, karena ilmunya luar biasa ya. Beliau adalah senior saya dalam dakwah. Saya senantiasa banyak belajar dari beliau. Ibu-ibu yang dicintai dan dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang mencintai dan dicintai, berarti ada dua. Mencintai. Kita bahas satu persatu ya Bu. Mencintai itu apa sih Bu? Mencintai itu awal dari cinta. Cinta itu datang dari hati. Ya Bu. Cinta itu adalah perasaan yang menunjukkan rasa suka, rasa sayang, rasa rindu. Itu cinta. Maka kalau disebut mencintai, maka kita ingin bersama orang yang kita cintai. Kita ingin membahagiakan orang yang kita cintai. Itu namanya mencintai. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Ya. Silakan Ibu dicatat, besok kita ulangan. Yang pertama, mencintai Nabi itu sebuah kewajiban. Jadi segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, maka hukumnya ibadah. Ya.
mencintai Rasul, ya, itu adalah perintah Allah. Ibu ada yang bawa terjemahan, Bu, boleh mic-nya dibacakan Quran surat At-Taubah. Ada yang buat terjemahan, silakan. Surat At-Taubah. At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Silakan mic-nya, Bu, tolong. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Coba perhatikan, Bu, redaksi Al-Quran itu begitu indah. Allah menyampaikannya. Dan barang siapa. Jadi konsepnya itu tidak ada manusia yang tidak mencintai bapak, ibu, dan katakanlah, katakanlah. Jika bapak-bapakmu, kemudian dikatakan anak-anakmu, bapak itu berarti orang tua. Anak-anakmu berarti keturunan, gitu. Kemudian saudara-saudaramu, istri-istrimu, berarti istri itu berarti pasangan. Berarti bisa suami, bisa istri. Kemudian dikatakan keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan, rumah, mobil, perhiasan, apartemen, toko, ruko, lebih engkau cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah peringatan. Jadi Allah ini kasih warning. Warning itu Allah kasih peringatan, Bu. Jadi jika bapak-bapak, orang tua kita, anak kita, suami kita, pekerjaan, perdagangan, rumah, sawah, ruko, kontrakan, mobil, perhiasan, lebih kita utamakan, lebih kita cintai daripada Allah, maka tunggulah peringatan. Jadi menempatkan cinta itu, yang pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga jihad fisabilillah. Jihad itu tidak selalu perang. Jihad itu berjuang melawan hawa nafsu. Jihad itu menundukkan malas. Jihad itu mengendalikan emosi, itu jihad. Ibu pagi ini mungkin ada yang kurang sehat, mungkin ada yang punya urusan, mungkin ada yang ingin istirahat, mungkin ada yang ingin mencoba resep baru, masakan. Tapi ibu tetap jalan ke masjid ini, meramaikan majlis taklim ini. Ini jihad, Bu. Ini jihad. Walaupun kondisi kita mungkin sudah tua, rentak, tapi kita masih berjuang mendampingi suami dalam suka dan duka. Mendampingi anak dalam perjuangannya mendapatkan cita-cita. Itu jihad. Atau ibu yang sedang diuji dengan penyakit. Kemudian ibu sabar. Ibu ikhlas menjalani sakit, berobat, ngantri. Yang penting bisa sembuh, itu jihad. Maka jihad tidak hanya perang. Maka saat cinta kita kepada dunia melebihi cinta kita kepada Allah, Nabi-Nya, dan jihad, maka tunggulah peringatan. Nggak tanggung-tanggung, Bu, kalau Allah kasih peringatan. Ini bahasanya, kalau kita warning. Warning itu awas, awas, gitu lah. Ya, Bu.
Ibu kalau anak bawa mobil, bawa motor, awas jangan lupa. Awas jangan ngebut gitu kan. Pakai helm, pakai helm. Nggak ada polisi, mama pakai helm. Udah dibawa belum SIM-nya? Ini peringatan. Surat ini adalah peringatan. Maka cinta yang pertama, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena ini adalah perintah Allah. Mendahulukan cinta. Ya, Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi? Kalau dalam bahasanya, karena Nabi adalah, ya kalau kita katakan, teladan kita. Nabi itu teladan. Nabi itu orang yang dimuliakan. Allah aja mengatakan Habibullah. Habibillah. Kekasih Allah. Masa kita enggak cinta? Allah aja cinta sama Nabi. Masa kita enggak? Maka yang kedua, kenapa kita mencintai Nabi? Karena beliau adalah contoh teladan. Beliau adalah al-uswah, contoh. Ibu dalam Quran surat 33 bisa dibuka? Al-Azab ayat 21. Surat 33 Al-Azab ayat 21. 33 ayat 21, silakan Bu. Telah ada dari Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang bangga mengingat Allah. Jelas dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi bagi kita contoh yang baik. Maka kenapa kita mencintai beliau? Karena beliau adalah teladan kita. Ada seorang ibu yang begitu mencintai Nabi. Saat dia berdiri, marhaban ya nurul aini, udah matanya udah berlewat. Ada yang sallallahu ala Muhammad, udah gitu, udah tersedak. Saking dia membayangkan, ya Allah mulia, ya Allah Nabi, ya Allah mulia. Jadi yang kedua, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena beliau adalah sosok teladan bagi kita. Mau nyontoh siapa lagi, Bu? Karena firman Allah dalam Quran Al-Ahzab ayat 21 yang tadi sudah dibaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Nabi contoh yang sempurna. Maka kita wajib mencintai. Dan yang ketiga, ibu-ibu, kenapa kita harus mencintai Nabi? Menunjukkan kesempurnaan iman. Yang ketiga, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena mencintai Nabi menunjukkan kesempurnaan iman. Menunjukkan kesempurnaan iman. Dikatakan dalam salah satu hadis, ya, la yu'minuna ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi bersabda, tidak sempurna iman di antara kita sebelum aku lebih dicintai daripada bapak-bapaknya, anak-anaknya, dan daripada semua manusia.
Jadi Nabi dikatakan la yu'minuna, tidak sempurna iman mereka jika Nabi belum dicintai. Ya Bu, itu punya prioritas, punya keutamaan mencintai Nabi. Makanya pada saat kita mengatakan salawat, kita dalam berjanji, dalam rawi, kita menghadirkan hati kita, ya Allah, ini Nabi melihat nih, Rasulullah melihat, Rasulullah mendengar bahwa kita bersalawat, kita mencintai Nabi. Maka yang ketiga, menunjukkan kesempurnaan iman. Kalau Nabi mengatakan la yu'minuna, enggak sempurna iman seseorang sebelum aku lebih dicintai daripada bapak-bapak, anak-anak, dan daripada seluruh manusia. Jadi Nabi bisa dicintai. Itu yang ketiga, menunjukkan kesempurnaan iman. Yang keempat, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi sangat mencintai kita. Karena Nabi sangat mencintai. Ibu percaya nggak Nabi mencintai kita? Yakin? Yakin. Kalau ditanya tandanya apa Nabi mencintai kita? Tandanya apa, Bu? Tandanya banyak. Saya cuma menyampaikan beberapa. Yang pertama, Ibu, waktu beliau diberangkatkan dalam peristiwa Isra wa Mi'raj, ya Bu, Mekah, ya, dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini jauh diberangkatkan. Kemudian Sidratul Muntaha, Mi'raj, naik. Beliau mendapat tugas untuk memberikan kewajiban sholat. Awalnya Allah memerintahkan 50 waktu sholat dalam satu. Kalau Nabi kira-kira mampu nggak cari 50 kali? Mampu. Tapi Nabi tidak mengukur kemampuan diri Nabi. Nabi mengukur kemampuan umat. Makanya beliau turun ke langit. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau bertanya, wahai Nabi Musa, kira-kira umatku sanggup nggak? Kata Nabi Musa, minta sama Allah, jangan segitu, umatmu nggak akan sanggup. Kemudian Rasulullah naik lagi bertemu Allah dan mengatakan, ya Allah, aku minta keringanan untuk umatku. Akhirnya turun menjadi 10, dari 50 menjadi 10. Bertemu lagi dengan Nabi. Ya Muhammad, umatmu nggak akan sanggup 10 waktu dalam satu hari. Minta, kurangi lagi, naik lagi. Ini Nabi bolak-balik naik minta sama Allah, itu bukan untuk dirinya. Kalau beliau 50 waktu bisa. Orang tahajud aja kaki Nabi sampai bengkak. Kalau kita apanya yang bengkak? Matanya bengkak. Nabi bisa, tapi Nabi nggak egois. Nabi nggak mementingkan diri sendiri. Nabi mementingkan bagaimana umatnya melakukan sholat 50 waktu. Ibu kalau 50 waktu nih, subuh, ya Bu, nanti 3 jam sholat lagi. Nanti 3 jam sholat lagi. Bayangkan sehari 50 kali. Makanya Nabi meminta pengurangan sampai Allah menetapkan 5 waktu dalam satu hari. Itu tanda yang pertama cinta Nabi kepada kita. Beliau menawar, beliau meminta pengurangan kewajiban sholat atas umatnya. Itu beliau sayang banget sama kita.
Nah kalau kita cari 50, udah kagak nyuci, kagak masak, kagak belanja, kagak bisa ngaji lah. Baru 3 jam sholat, 3 jam sholat ya. Nabi sayang sama kita, makanya ditawarnya itu untuk umatnya. Kalau untuk dia mah pasti, untuk beliau mah pasti sanggup. Yang pertama. Yang kedua, pada saat beliau berdakwah di kota Taif, ditanda Nabi cintanya sama umatnya. Ya, Pak. Waktu beliau berdakwah dengan Zaid bin Harithah, kemudian dia katakan, aku ingin berdakwah di kota Taif, tapi ternyata di kota Taif banyak orang munafik, banyak orang musyrik, kemudian bisik-bisik. Nanti Muhammad datang. Muhammad tukang sihir. Muhammad orang jahat. Muhammad pembohong. Muhammad memecah belah. Kita kumpulin batu yuk. Nanti Muhammad datang kita timpukin. Ada yang pakai batu, ada yang pakai kotoran hewan. Ada yang pakai air kotor. Nabi masuk ke kota Taif dengan Zaid. Udah dari anak kecil sampai kakek-kakek, nenek-nenek, itu melemparin dengan batu, dengan kotoran diguyur dengan air kotor. Sampai pelipis Nabi berdarah. Kaki Nabi berdarah. Kata Zaid, Nabi ayo keluar dari Taif, ini nggak aman. Akhirnya keluar. Saat beliau kemudian istirahat di sebuah kebun kurma, di belakangnya ada 2 gunung. 2 gunung itu bilang apa? Ya Nabi, perintahkan kami untuk menghancurkan kota Taif yang telah menghina kekasih Allah. Perintahkan kami siap menghancurkan manusia-manusia yang tidak beradab, yang mendustakan, yang menistakan, yang menghina kekasih Allah. Jadi gunung aja udah gergetan, Bu. Gergetan. Karena nabinya dizolimi gitu loh. Apa kata Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Jangan. Biarkan mereka seperti itu karena mereka tidak tahu. Kemudian Nabi berdoa menghadap kiblat. Nabi berdoa, ya Allah karuniakan hidayah dalam Taif. Berikan kekuatan iman kepada warga Taif. Apa yang terjadi, Bu? Ternyata kota Taif itu penghasil hafiz terbanyak. Kota Taif yang menghasilkan banyak penghafal Quran. Kota Taif yang melahirkan banyak mujahid-mujahidah. Maka benar doa Nabi, berikan hidayah, berikan kekuatan iman di kota Taif agar lahir orang-orang yang kualitas imannya luar biasa. Maka Allah mendengar dan mengijabah. Allah tidak menghancurkan kota Taif yang telah menghina kekasihnya. Justru Nabi mendoakan. Kita bisa nggak gitu kayak Nabi, Bu? Bisa nggak dilempari kotoran, dihina? Kita doakan ya Allah, mudah-mudahan yang menghina saya besok umroh bisa. Enggak ya, belum ya, Bu. Ya Allah biar sambil ngeledek tuh orang. Ya Allah biar masa. Kita belum bisa kayak Nabi. Hatinya luar biasa. Ya, Bu. Jadi yang pertama, karena mencintai Nabi itu sebuah kewajiban. Jadi kalau dalam bahasa kita ngomongnya kewajiban, kemudian yang kedua, mencintai Nabi itu karena Nabi adalah teladan. Yang ketiga, mencintai Nabi karena Nabi cinta kita. Apa buktinya? Yang pertama peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua peristiwa di kota Taif. Yang ketiga tandanya Nabi mencintai kita.
Yang ketiga, saat sakaratul maut. Saat Nabi mengalami sakaratul maut, Nabi didatangi dua malaikat. Malaikatnya menyerupai, tok tok tok. Assalamualaikum. Kemudian Fatimah membukakan, Fatimah kaget. Ayah, ayah, ada yang datang dua orang. Tahukah engkau siapa itu, wahai Fatimah? Itulah pemutus kehidupan dunia. Itulah malaikat Israel. Nangis Fatimah. Berarti detik-detik dia akan berpisah dengan ayahanda yang dicintai. Kemudian mendekat. Israel mengatakan, malaikat Israel, ya Rasulullah, sesungguhnya aku membawa kain sutra untuk menjemput ruhmu yang mulia untuk menghadap kepada Allah. Rasulullah sudah ini bu, sakitnya sudah luar biasa karena udah nggak mampu menjadi imam salat subuh. Ini diperintahkanlah Abu Bakar As-Siddiq. Saat mereka selesai sholat, terdengar Fatimah mulai menangis. Mulai di masjid itu, Masjid Nabawi mulai berisik, mulai riuh. Kenapa Nabi? Kenapa Nabi? Nabi sakit, Nabi nggak bisa sholat, Nabi nggak bisa jadi imam. Beliau sudah terkapar di dalam kondisi yang sudah lemah. Saat kemudian sakaratul maut mulai, ruhnya dicabut perlahan. Pada saat ruhnya sudah di perut, Nabi memegang tangan Ali. Nabi memegang tangan Ali, mulai merasakan sakit. Kemudian dia mengatakan, membisikkan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nabi tidak mengatakan baiti, 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 rumahku, rumahku, tidak. Nabi tidak mengatakan zuriyati, zuriyati, zuriyati. Bagaimana dengan anak-anakku? Tidak. Bagaimana dengan istriku? Bagaimana dengan rumahku? Tidak. Yang Nabi ucapkan adalah ummati, ummati. Beliau cinta bu sama kita. Detik-detik ruhnya diangkat, yang dia sebut adalah kita. Ummati. Saat kemudian ruhnya sudah sampai dada, beliau mulai sesak. Dia lihat Ali bin Abi Thalib menunduk. Dia lihat putrinya dan istrinya Aisyah mulai sesenggukan. Mulai air mata berlinang. Dia melihat malaikat Jibril menoleh. Menoleh apa bu menoleh? Memalingkan. Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa engkau memalingkan wajahmu dari aku? Apakah aku begitu buruknya di hadapanmu? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, engkau itu kekasih Allah. Engkau itu kekasih Allah. Mana bisa aku melihat kekasih Allah mengerang kesakitan, merasakan dahsyatnya sakaratul maut. Sakit sakaratul maut. Saking sakitnya mulai keringat, mulai ada di kening beliau. Kemudian dia katakan, wahai malaikat Israel, apakah sakaratul maut itu begitu sakit? Sakit begini? Iya ya Nabi. Semua orang mengalami sakaratul maut. Kemudian Nabi mengatakan, ya Israel, apabila sakaratul maut sakit seperti ini, timpakan sakitnya sakaratul maut umatku kepada aku hari ini. Timpakan rasa sakitnya sakaratul maut umatku kepada aku hari ini. Jadi ibu, sesakit-sakitnya kita sakaratul maut, itu sudah dikurangi oleh Nabi. Sudah digantikan oleh Nabi. Begitu sayangnya Nabi kepada. Kemudian saat malaikat Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, Allah sudah menunggumu di surga. Kami akan membawa ruh yang mulia menuju surga. Tapi Nabi tidak tersenyum.
Nabi mengatupkan mulutnya, Nabi tidak tersenyum. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Nabi, kamu tidak suka dengan berita ini? Kemudian Nabi mengatakan, apa yang Allah janjikan untuk umat. Nabi udah dengar, Allah udah nunggu Nabi di surga. Nabi nggak tersenyum, justru Nabi nanya, apa yang Allah janjikan untuk umat. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi, sesungguhnya pintu surga tidak terbuka kecuali oleh umatmu terlebih dahulu. Maka kemudian Nabi tersenyum. Jadi berita bahwa Allah menunggu beliau di surga nggak membuat dia tersenyum. Tapi berita bahwa pintu surga nggak akan dibuka kecuali didahului oleh umat Nabi masuk ke surga, baru dia tersenyum. Ini cinta Nabi kepada kita. Ini cinta Nabi yang. Kemudian saat ruhnya lepas, kemudian berbisik kepada Ali bin Abi Thalib, aku tinggalkan dua perkara. Barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya, maka dia akan selamat dunia dan akhirat. Dua perkara ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Kedua, itu detik-detik sakarat. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena Nabi memiliki syafaat. Karena Nabi memiliki syafaat. Nabi itu boleh minta sama Allah, satu-satunya Nabi. Satu-satunya. Nabi dan Rasul yang memiliki keistimewaan dapat memberi syafaat kepada umatnya hanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu syafaat itu apa, Bu? Apa itu syafaat? Pertolongan. Pertolongan apa? Ibu, kalau ibu jawabnya pertolongan Nabi, itu keliru. Ya, keliru ya. Bukan salah, keliru. Syafaat. Pakai ain, syafaat. Pakai sya. Bukan sa. Sya. Syafaat. Itu adalah permohonan Nabi kepada Allah atas keringanan dan ampunan bagi umatnya. Jadi yang nolong bukan Nabi, tetap Allah. Yang mengampuni dosa tetap Allah. Yang memindahkan dari neraka ke surga tetap Allah, perintah Allah. Tapi Nabi punya hak. Ya Allah, di Masjid Miftahul Jannah ini aku melihat banyak wanita-wanita soleh bersalawat kepadaku. Wahai Allah, angkat mereka, tempatkan mereka di surga. Allah mengabulkan permintaan. Tapi Nabi memohon. Jadi syafaat adalah permohonan Nabi kepada Allah atas keringanan dan ampunan umatnya. Itu syafaat, Bu. Di padang mahsyar, di mana tidak ada pertolongan, satu-satunya Nabi yang sibuk di padang mahsyar, satu-satunya Nabi yang sibuk mencari umatnya adalah beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang lain udah ngadem, Bu, di surga. Nabi yang lain udah ngetem, Bu, di surga. Tapi satu-satunya Nabi yang keliling di padang mahsyar, beliaulah Rasulullah. Ngapain, Bu, keliling? Nyari umatnya. Ngapain, Bu, nyari umatnya? Mau dibawa ke telaga Kausar. Apa itu telaga Kausar? Telaga Kausar yang ada di padang mahsyar khusus untuk umat Nabi.
dan itu dipilih. Tidak semua bisa mendekati telaga. Sekali teguk airnya, maka hilang lapar dan dahaga. Ibu, padang mahsyar itu luar biasa. Ibu-ibu apa enggak di surat apa ini, Bu? Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala sawaba. An-Naba. Ya. Pada hari di mana dikumpulkan semua ruh wal malaikat dan para malaikat sofa bersap-sap seperti sholat. La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala sawab. Enggak ada yang berbicara, enggak ada yang saling mengenal. Itu di padang mahsyar. Sifat padang mahsyar itu ada 5. Yang pertama, sejauh mata memandang semua daratan. Enggak ada laut, enggak ada gunung, enggak ada sawah, enggak ada lembah, enggak ada darat. Yang kedua, matahari didekatkan 1 jengkal di atas kepala kita. Gimana rasanya, Ibu? Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, semua dikumpulkan tanpa busana, semua telanjang tanpa pakaian dan alas kaki. Coba, kalau semua ruh dari zaman Nabi Adam sampai kiamat berapa triliun manusia? Enggak kehitung. Ibu bisa bayangkan betapa luasnya padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Cuma Allah yang Maha tahu. Yang keempat, sifat padang mahsyar itu dibariskan secara saf seperti sholat. Begitu panasnya matahari yang di atas kepala kita sehingga keringat kita itu membanjiri kita, menenggelamkan kita. Dan yang kelima, tidak ada pertolongan. Tidak ada yang bisa menolong ibu, nggak bisa nolong anak. Suami nggak bisa nolong istri. Tetangga nggak bisa nolong. Bapak nggak bisa ibu. Nggak ada. Semua saling ketakutan masing-masing. Nggak ada yang saling mengenal. Nggak ada yang bisa bicara. Semua membisu. Nah disitulah Bu, begitu panas, keringat, maka disitulah Nabi berkeliling di padang mahsyar. Nabi mencari umatnya. Mata umati. Nyari. Kemudian malaikat Jibril bertanya, ya Nabi, dengan apa engkau mencari, membedakan umatmu dengan umat yang lain? Apa kata Nabi? Inna hadza wajah yang bersinar karena air wudhu. Siapa ibu-ibu yang rajin wudhu? Apa Bu? Mudah-mudahan semua rajin wudhu ya. Wudhu itu bukan hanya untuk sholat. Ibu keluar rumah wudhu, mau ke pasar wudhu. Ibu mau inian wudhu, habis mandi biasakan wudhu. Mau hubungan suami istri wudhu. Ada yang bilang kagak sempet ustazah. Wudhu. Mau ngomong cucu wudhu. Mau baca Quran wudhu. Mau datang majelis talim wudhu. Biasakan wudhu. Walaupun nggak kentut wudhu. Itu biasakan. Maka Nabi akan membedakannya dari cahaya dalam wajahnya. Cahaya yang memancar karena wudhu.
Jadi itulah. Jadi Nabi punya syafaat dan telaga Kautsar. Dan yang terakhir, kenapa kita harus mencintai Nabi? Tandanya apa, Bu? Ya, tandanya bahwa Nabi mencintai kita. Nabi menunggu kita di pintu surga. Nabi udah nunggu kita, Bu. Kata Nabi apa, Bu? Barang siapa yang mencintai anak yatim, maka akan begini, seperti ini, di surga bersamaku. Nabi udah nungguin kita. Barang siapa yang mencintai anak yatim, maka akan seperti ini bersamaku dalam surga. Ini begini artinya apa begini, Bu? Artinya apa ini, Bu? Dekat. Dekat surga. Maka sayangi anak yatim. Ayahnya dipanggil Allah bukan karena keinginan anak-anak itu, tapi Allah mengambil ayahnya. Apalagi kalau anak yatimnya ibunya sakit-sakitan. Jandanya mungkin nggak memiliki pekerjaan. Cuci gosok atau jualan atau mungkin ya dia bekerja dengan orang, ibu sayangi anak-anak. Karena kita akan bersama Nabi. Jadi yang terakhir, apa tanda Nabi mencintai kita? Nabi menunggu kita di sana. Mau, Bu, kita lihat Nabi? Mau, Bu? Kemarin saya umroh plus Turki. Ya, Bu, ada jamaah yang minta pendampingan musyrifah saya. Saya umroh tapi ada Turki 4 hari. Ibu ke museum. Saya melihat rambutnya Nabi. Saya melihat giginya yang tanggal. Saya melihat jubah Nabi. Saya udah gak kuat, Bu, saya udah nangis. Ya Nabi, bisa nggak saya melihat engkau di surga? Jangan-jangan saya nggak masuk surga karena saya banyak dosa. Ya Nabi, kenapa dalam sejarah tidak bisa dilukiskan wajah Nabi? Karena bercahaya, Bu. Begitu mulianya. Bahkan orang Arab, Yahudi, orang kafir, waktu Nabi lewat, padahal Nabinya masih jauh, tapi wangi tubuhnya sudah tercium luar biasa. Itulah kemuliaan. Bahkan dalam kisah dikatakan, Nabi itu lahir bukan dari farjinya Ibunda Aminah. Bukan dari farjinya. Makanya Ibu Aminah tidak ada nifas. Nggak ada darah nifas. Karena nggak keluar dari farjinya. Inilah pertolongan. Inilah kebesaran. Karena Nabi itu manusia yang istimewa. Yang Allah siapkan sebagai khatamul anbiya. Penutup para Nabi. Beban Rasulullah berat berdakwah. Karena dia berhadapan dengan paman-pamannya yang membencinya. Bebannya berat karena banyak berhala di sekitar Ka'bah. Bebannya berat, Bu. Karena seluruh manusia membenci Nabi. Karena Nabi telah merubah kepercayaan mereka. Berat Nabi. Masih dalam kandungan beliau sudah yatim. Terlahir dengan kondisi yatim. 7 tahun ibunya meninggal. Diasuh kakeknya. 9 tahun kakeknya meninggal. Diasuh pamannya Abu Thalib. Masa kecil beliau mengembalakan hewan. Beliau jauh dari kesenangan anak-anak saat itu. Sampai kemudian beliau 12 tahun berusia 12 tahun. Beliau diajak dagang, bawa belanjaan, bawa karpet, bawa barang-barang, bawa permadani, bawa dan sebagainya. Beliau menuntun untaknya berdagang dari kota satu ke kota lain. Sampai beliau ditakdirkan bertemu dengan saudagar kaya raya, seorang wanita terhormat, Ibunda Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Perjuangan Nabi. Makanya kita wajib mencintai Nabi. Itu mencintai, Bu. Jadi yang pertama, mencintai itu adalah kebutuhan. Mencintai itu adalah kewajiban. Mencintai itu perintah Allah.
Dan kenapa kita harus mencintai? Karena Nabi mencintai kita, gitu. Ya Bu. Jadi kita cinta nggak sama Nabi? Bagaimana caranya mencintai Nabi? Agar kita dicintai Nabi, maka kita harus mencintai Nabi, gitu. Dikatakan katakanlah. In kuntum tuhibbunallah. Jika kamu mencintai Allah, fastabi'uni, maka ikutilah aku ke sana. Coba Ibu buka dalam Quran. Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Bu Agustina, nanti ada pertanyaannya. Ada tanya jawab. Boleh? Baik. Silakan Bu, ada yang sudah? Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, itulah aku niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Iya. Jika kita mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku siapa? Nabi. Jadi kalau kita mencintai Allah, ikuti Nabi. Otomatis Nabi mencintai kita. Otomatis Allah mencintai kita, kan gitu. Terus kita mau mengikuti siapa, Bu, kalau nggak ngikuti Nabi? Gitu ya. Jadi pertanyaannya, kalau tadi sudah mencintai, kenapa kita harus mencintai? Sudah ada jawabannya. Jadi yang terakhir, karena Nabi memiliki syafaat, gitu lah. Nabi punya telaga Kausar. Kalau Nabi minta kepada Allah, maka Allah ridho terhadap apa yang diminta Nabi, selesai, udah dikabulkan permintaan. Contoh, maaf Ibu, misalnya ada yang namanya Ibu Julaiha. Ada Bu? Ibu Julaiha, maaf Ibu Julaiha masuk neraka gitu. Minta. Maaf ya Bu, yang namanya Ibu Julaiha. Tiba-tiba Nabi melihat di dalam neraka tuh ada Bu Julaiha. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah engkau majelis taklim Miftahul Jannah? Betul Nabi. Bukankah engkau selalu melakukan pengajian? Betul Nabi. Kenapa engkau ada di neraka? Karena aku berdosa kepada suamiku. Makanya di neraka. Kemudian Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini Ibu Julaiha, ini adalah majelis taklim Miftahul Jannah. Beliau selalu melakukan pengajian. Beliau selalu membaca dan mengkaji Al-Quran. Beliau dengerin tausiah walaupun sambil ngantuk. Beliau berjalan dari rumahnya ke masjid untuk mendapatkan ilmu. Ya Allah, aku mohon ya Allah ringankan. Aku mohon ya Allah angkat dari neraka. Itu syafaat. Kemudian Allah ridho. Karena nggak ada permintaan Nabi yang nggak dikabul sama Allah. Karena kekasih Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat Malik, kalau Ridwan penunggu surga. Kalau Malik penunggu, kalau malaikat Zabaniyah itu yang paling menakutkan. Karena yang menyiksa orang di neraka. Setelah itu dikatakan, angkat Ibu Julaiha ini atas permintaan Nabi, angkat yang namanya Sungai Hayati. Udah dicelup ke Sungai Hayati, udah cantik, udah bopeng-bopengnya hilang. Bopeng itu karena dari neraka. Udah angusnya hilang, dimasukin ke Sungai Hayati, udah cantik, dikasih baju yang cakep, masuk ke surga. Karena siapa? Karena syafaat Nabi. Ada yang dosanya banyak. Misalnya saya, Ibu Triandayani dosanya banyak banget nih. Gitu. Tukang bohong kalau ceramah bisa. Ya. Ini begini, dosanya banyak nih misalnya. Kemudian syafaat Nabi apa? Ya Allah, sejelek-jeleknya dia memberikan ilmu kepada jamaah, ya Allah, atas syafaatku ya Allah,
ringankan dia di neraka. Oh, yang tadinya api neraka panas, tiba-tiba api nerakanya jadi kayak AC, adem. Kok bisa? Bisa orang api juga ciptaan. Oh, dikasih ringan, dikasih mudah. Itu sampai ke neraka aja Nabi ngasih syafaat. Jadi ngapain kita males sholawat? Ngapain kita berat untuk melakukan apa yang Nabi perintah? Maka dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbun Allah." Jika kamu mencintai Allah, fastabi'uni, ikuti aku, kata Nabi. Ya, kita mencintai. Maka bagaimana supaya dicintai Nabi, Bu? Kalau tadi bagaimana mencintai Nabi, gitu kan? Nah sekarang bertanya, bagaimana agar kita dicintai Nabi? Kan supaya dapat syafaat. Kan supaya kita bareng Nabi di surga. Yang pertama, Ibu, membenarkan dan mengikuti ajaran Nabi. Membenarkan dan mengikuti ajaran Nabi. Membenarkan itu apa ya, Bu? Membenarkan itu apa, Bu? Membenarkan. Iya. Membenarkan itu setiap ajaran Nabi itu kita yakin bahwa nggak ada Nabi yang ini. Tapi baik gitu. Itu membenarkan. Jadi kalau ada orang yang nggak mungkin sih, Nabi kan zaman dulu, Nabi kan loh sama aja. Misal Nabi dilempar kotoran, kok bisa sabar? Ya iyalah orang dia Nabi. Saya mau tanya, Nabi itu manusia nggak? Punya rasa sakit nggak? Punya lapar nggak? Jadi jangan bilang ya iyalah dia bukan Nabi. Nabi juga manusia. Nabi lapar, saking laparnya perutnya sampai cekung begitu, ditaruh batu, kemudian diikat pakai sabuk supaya neken lapar, coba Bu. Begitunya Nabi. Coba Ibu buka Quran surat An-Najm ayat 3 dan 4. An-Najm. An-Najm ayat 3 dan 4. Surat ke-53. Surat ke-53 ayat 3 dan 4. Silakan Ibu dibaca artinya saja. Wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi tidaklah Al-Quran yang keluar dari lisan Nabi itu apa yang dikarang-karang. Enggak. Sesungguhnya Al-Quran yang diucapkan dari lisan Nabi itu adalah wahyu dari Allah. Jadi nggak mungkin Nabi ngarang. Ini dalam Al-Quran tuh ngarang, nggak ada. Nggak ada Nabi bikin-bikin gitu, nggak ada. Titik koma itu sesuai dengan apa yang disampaikan malaikat Jibril untuknya. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita dicintai Nabi, membenarkan dan mengikuti ajarannya. Nggak usah ngikut-ngikuti sesuatu yang nggak jelas, Bu. Ikuti aja apa yang diperintahkan Nabi. Yang kedua, bagaimana cara kita dicintai Nabi? Ya, mengerjakan sunnah.
mengerjakan sunnah Nabi, baik itu sunnah ibadah, sunnah muamalah maupun sunnah yaumiyah. Ya, sunnah yaumiyah itu sunnah sehari-hari. Misalnya pakai baju, doa, keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la hawla wala quwata illa billah. Itu yaumiyah. Kalau ibadah misalnya salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, witir, tahajud. Kalau bulan Ramadan ada tarawih. Itu sunnah. Puasa ada Senin, Kamis. Ada ayaumul bid. Ada puasa Arafah, Tasu'a. Ya, Bu. Ada puasa Muharram, ada puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, itu puasa-puasa ini sunnah. Itu sunnah ibadah. Ibu biasakan tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lagi, Bu. Coba. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu sunnah. Itu yaumiyah, zikir-zikir. Biasakan makan, ya, Bu. Baca basmalah. Doa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adz. Itu doa, itu yaumiyah, itu sunnah. Ya, Bu. Mau hubungan suami istri, ayah, entar dulu kita doa dulu yuk. Doa hubungan intim. Mau pakai baju doa, mau bedakan ngaca doa, itu sunnah yaumiyah. Ada sunnah muamalah. Hormati ibu bapak. Ya, Bu. Hormati yang tua, sayangi yang muda. Sayangi anak yatim, muliakan tamu. Jaga hubungan persaudaraan. Bahkan kata Nabi dikatakan, orang yang memutuskan silaturahim, la dakhalal jannah, gak akan masuk surga. Ini muamalah. Maka kata Nabi, bersedekahlah. Kata Nabi, kunjungi teman yang sakit. Datangi undangan walimah. Datangi teman yang dapat musibah. Ini namanya sunnah muamalah. Karena hidup nggak bisa sendiri. Hidup membutuhkan orang lain. Paham, Bu? Itu sunnah Nabi. Sampai sunnah yang paling kecil, misalnya apa, Bu? Kalau wudhu jangan kencang-kencang airnya. Kebanyakan air yang kebuang mubazir. Mubazir temennya. Ya, Bu. Disunahkan makan pakai tangan. Ya, Bu. Ini sunnah. Dikerjakan berpahala. Enggak dikerjakan juga enggak dosa. Tapi kan kita ngumpulin pahala. Katanya mau dicintai Nabi. Kok enggak mau ngikutin Nabi? Ya, Bu. Bu. Yang ketiga, ya, bagaimana cara agar kita dicintai Nabi? Banyak bersolawat. Banyak bersolawat. Tapi dibacakan Ibu Maulid Nabi oleh Ibu MC dengan Ibu Ketua Majelis Taklim. Di dalam Quran itu dikatakan, Bu. Ibu tahu enggak suratnya apa, Bu? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Surat berapa ini? Halo. Coba Ibu buka Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 56. Ibu hafal tapi nggak tahu di mana tempatnya.
Al-Ahzab ayat 56. Surat 33 ayat 56. Silakan dibaca Ibu artinya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Baik. Ya, Ibu sambil nyuci, sambil masak, sambil ngegosok boleh salawat? Boleh. Saya kadang-kadang kalau lagi, karena saya nggak punya ART, nggak punya asisten rumah tangga. Saya nyuci, masak, gosok. Kadang-kadang mesin cuci nyala, saya lagi ngulek sambal. Ya Bu, kadang saya lagi, ya magicom nyala, saya lagi ngegosok. Sambil salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamu ala yasin habibillah. Enggak kerasa 100 kali selawat itu satu keranjang udah disetrika. Salawat dapat, insya Allah syafaat Nabi dapat, cucian rapi. Ambil salawat, ngelepitin baju, ngomong cucu, lagi nimang-nimang. Ibu kadang namanya nenek, saking sayangnya, kadang dibang, anak raja, gitu kan. Daripada anak raja, walaupun bapaknya tukang ojek kan nggak mungkin dibilang anak tukang ojek, anak tukang ojek. Tetap aja dipanggil anak raja, anak soleh, anak daripada di gudang-gudang mendingan salawat. Anaknya nangis digemplokin begitu, bacain salawat, bacain al-badar, salawat badar, ya Bu ya. Tala'abadu ala min zari mada'a alaina lilaida. Anaknya anteng Bu, salawatin ya Bu, jangan dinyanyiin. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini mungkin tahun depan. Udah tambah rewel ini anak. Disalawatin insya Allah. Baik, kemudian yang keberapa Bu? Yang keempat, ya, adalah melanjutkan dakwah Nabi. Melanjutkan dakwah Nabi. Contohnya apa Bu? Contohnya kita ramaikan majelis taklim. Kita datang ini kita udah mensiarkan dakwah. Ibu mengadakan maulid, ibu mengadakan peringatan Muharram. Ibu mencintai anak yatim, undang anak yatim ke masjid ini, beri santunan, itu dakwah. Jangan ngaku umat Nabi kalau kita nggak mau dakwah. Ibu menutup aurat, ini dakwah. Ibu datang ngaji ditanya sama tetangga, mau kemana Bu? Mau ke Miftahul Jannah. Ada pengajian Ustazah Metik. Ibu mah daripada capek-capek mendingan istirahat. Enggak, di sana juga istirahat, adem masjidnya. Tapi kan ibu pegel, nggak apa-apa, di sana juga baru 10 menit udah boleh ngelonjor. Boleh ngelonjor, boleh nyender, boleh. Orang kalau saya ngantuk juga nggak diusir. Jadi inilah dakwah. Bukan sekedar ngaji, kita sedang melanjutkan dakwah Nabi. Kalau kita nggak meramaikan masjid ini tutup, Islam hancur. Na'udzubillah. Siapa yang ngeramein pengajian ini? Bukan Bu Linda, seluruh jamaah.
Siapa yang peduli dengan dakwah? Kita mau anak cucu mantu kagak punya masjid. Nauzubillah. Maka yang keempat, ayo ramaikan majlis taklim. Ayo kalau ada peringatan Muharram, ayo semangat. Peringatan Maulid, ayo semangat datang. Kalau bukan kita, siapa yang mau meramaikan masjid ini? Ibu-ibu itu wanita pilihan Allah. Berapa banyak di Jati Bening 2 ini ratusan perempuan. Cuma ibu yang datang, berarti ibu adalah wanita solihah pilihan Allah. Banyak perempuan di sini ratusan. Tapi ada yang ribuan yang sibuk dengan pekerjaan perdagangan, sibuk dengan urusan rumah dari kasur, dapur, sumur. Semua. Tapi kita ada di sini. Ya Bu, dan yang kelima yang terakhir, agar kita dicintai Nabi, maka kita harus menjaga persaudaraan. Menjaga persaudaraan. Kalau bahasa Islamnya ukhuwah Islamiyah. Jadi sesama keluarga Bu, jangan gontok-gontokan, jangan ribut, jangan ada yang saling gibah, jangan ada orang-orang yang kemudian iri, dengki, julid. Tahu julid? Apa julid? Udah judes pelit, itu julid. Udah julid. Ada orang yang selalu gegana, tahu gegana? Gelisah, galau dan merana. Kalau tetangganya kaya, dia galau. Tetangga beli AC, dia yang meriang, menggigil kedinginan. Tetangganya renovasi rumah lantai 2, lantai 3, dia stroke ringan. Jadi kuatkan ukhuwah melalui majlis taklim ini, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Enggak ada yang senior, enggak ada yang junior. Enggak ada yang pengurus, enggak ada yang jamaah. Semua di hadapan Allah. Di masjid ini semua sama di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah, bukan yang kaya, bukan yang cantik, bukan pengurus, bukan ustaz-ustazah. Yang mulia di hadapan Allah, indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Maka kita di majlis taklim ini, kita bersegera untuk merubah diri kita. Berubah, bukan Power Ranger. Berubah menjadi wanita yang lebih sabar. Berubah menjadi wanita yang lebih ikhlas. Berubah menjadi wanita solihah yang membuang semua adat kebiasaan buruk. Berubah menjadi wanita yang sabar, ikhlas. Menjadi wanita yang lembut, penuh kasih sayang. Yang tadi malas jadi rajin. Yang rajin buka HP jadi rajin buka Al-Quran. Yang tadi rajin karaokean jadi rajin salawatan. Oke ibu-ibu?